Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Amin. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku sekalian, pada perjumpaan kali ini, kalian akan belajar tema Mari Belajar Quran Surat Al-Fil. Anak-anakku yang solih dan solihah, dalam video pembelajaran hari ini, kalian akan belajar tentang Surat Al-Fil. Adapun setelah kalian menyimak video ini, diharapkan untuk bisa menguasai beberapa keterampilan atau pengetahuan, yaitu pertama, kalian bisa memahami Quran Surat Al-Fil dengan baik dan benar. Kedua, kalian mampu membaca Quran Surat Al-Fil dengan tartil. Ketiga, kalian bisa menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Fil dengan baik, benar, dan lancar. Keempat, kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat dalam Quran Surat Al-Fil dengan baik, benar, dan rapi. Kelima, kalian betul-betul memahami pesan dan hikmah yang terkandung dalam Surat Al-Fil tersebut. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang Surat Al-Fil, marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mari anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kepahaman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita belajar surat Al-Fil. Bagaimanakah cara membaca surat Al-Fil yang baik dan benar? Anak-anakku sekalian, simaklah baik-baik. Bapak akan menjelaskannya ya. Ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Penjelasannya adalah pertama, perhatikan panjang pendeknya ya anak-anakku. Kedua, perhatikan dengan baik untuk pelafalan suara bunyi huruf fa, ain, ro, sod, yaitu fa, a, ro, so. Ketiga, bunyi lafal kaifa dibaca kaifa, bukan kaifa. Tapi ingat, kaifa, huruf i ya anak-anakku. Keempat, sekali lagi Bapak contohkan, yaitu Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kelima, ha pada lafal bi ashabi. Ha tersebut dibaca panjang karena tanda bacanya berdiri, seperti contoh di atas. Dan dibaca ha ringan, berbeda dengan ha. Ha dibaca dengan suara dari rongga dada, yaitu ha. Adapun ha ringan, suara dari tenggorokan, yaitu ha. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Penjelasannya adalah pertama, perhatikan bunyi makhraj huruf ain, ha, dod, yaitu menjadi a, ha, do. Bapak ulangi. Alam yaj'al kaidahum
fi tadlil. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayron ababil. Penjelasannya adalah, pertama, perhatikan bunyi makhraj huruf ra, ain, ha, to, yaitu menjadi ra, a, ha, to. Bapak ulangi. Wa arsala alaihim tayron ababil. Ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Penjelasannya adalah, pertama, perhatikan bunyi makhraj ha kecil, ha besar yang keluarnya berbeda posisi, dan ro. Lafal bihijaratim min, timnya dibaca dengan ditekan dan berdengung. Ketiga, lafal bihijaratim min sijil, min sijil, mingnya dibaca dengung karena berhukum ikhfa, yaitu huruf nun sukun atau nun mati bertemu huruf sin yang merupakan salah satu huruf ikhfa. Berikutnya sijil, membacanya ditekan karena bertasjid. Bapak ulangi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Penjelasannya adalah, pertama, perhatikan bunyi makhraj huruf sod, ha, ain, dan fa, yaitu menjadi so, ha, a, dan fa. Kedua, lafal ka'asfim ma'kul, fimnya dibaca dengan menekan dan berdengung. Bapak ulangi ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dari ayat pertama sampai ayat kelima yang harus kalian perhatikan dan ulang-ulangilah pelafalan huruf. Harus beda bunyinya ya anak-anakku. Pertama, huruf alif dan ain, jadinya a. Kedua, huruf h dan h, jadinya h. Ketiga, huruf to sama ta, jadinya to, ta. Keempat, huruf sin sama sod, jadinya sa, so. Kelima, huruf sod sama dod, jadinya so, do. Anak-anakku sekalian, silahkan hafalkan surat Al-Fil tersebut dengan artinya ya. Berikut Bapak contohkan ya. Ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayron ababil. Artinya, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Artinya, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Ayat kelima,
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Menulis surat Al-Fil. Anak-anakku sekalian, berikut Bapak tampilkan video cara penulisan surat Al-Fil. Perhatikan baik-baik ya anak-anakku sekalian. Setelah kalian menyimak video cara menulis surat Al-Fil, kini silahkan kalian praktekkan sendiri ya menulis surat Al-Fil. Anak-anakku sekalian, surat Al-Fil menerangkan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin Abrahah, bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Dinamai tahun gajah sebab pada tahun tersebut terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abrahah, seorang gubernur Yaman. Abrahah sangat iri kepada kota Mekah yang selalu ramai didatangi masyarakat Arab untuk berziarah ke Ka'bah. Anak-anakku sekalian, Abrahah bermaksud menandingi Ka'bah. Dibuatnyalah sebuah tempat ibadah, yaitu sebuah gereja yang megah, dinamakan Al-Qulais di Yaman, dengan harapan agar orang-orang berdatangan mengunjungi negerinya. Namun, tempat ibadah yang dibangun Abrahah tersebut
tidak menarik perhatian masyarakat Arab untuk mengunjunginya. Mereka tetap memilih untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah. Abraha lalu memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Anak-anakku, disiapkanlah segala kekuatan untuk menghancurkan Ka'bah. Ribuan tentara yang sebagian menunggangi gajah dikerahkan. Sesampainya di Mekah, Abraha mengarahkan pasukan ke arah Ka'bah. Anehnya, gajah-gajah itu enggan bergerak. Tetapi, jika dipalingkan ke arah lain, para gajah itu mau bergerak. Abraha memaksa gajah-gajahnya dengan cambukan yang keras. Dengan terpaksa, gajah-gajah melangkah menuju Ka'bah. Akan tetapi, tiba-tiba datanglah beribu-ribu burung dari langit. Burung-burung tersebut dinamai burung ababil. Burung ababil berbondong-bondong membawa batu-batu yang panas dan melemparkannya kepada pasukan gajah Abraha. Maka hancurlah tentara Abraha bersama gajah-gajahnya. Kejadian tersebut Allah gambarkan dalam surat Al-Fil. Pasukan Abraha hancur bagai daun yang dimakan ulat. Anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Fil dijelaskan tentang kegagalan Raja Abraha bersama pasukannya yang bertujuan menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil untuk menyerang Abraha beserta pasukannya sampai binasa. Anak-anakku, hikmah apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-Fil tersebut? Adapun hikmahnya yaitu, pertama, kegagalan pasukan gajah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah karena diserang oleh beribu-ribu burung ababil. Kedua, bahwa datangnya burung ababil menghancurkan pasukan gajah Abraha itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna melindungi Ka'bah. Ketiga, peristiwa tersebut sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Dan keempat, setiap bentuk kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kejahatan dapat merugikan manusia. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian, sungguh maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan gajah Raja Abraha yang banyak dan gagah berani itu, cukup Allah utus burung ababil yang berbondong-bondong dalam jumlah yang banyak, hingga langit seakan-akan menjadi gelap. Membawa batu panas di kakinya dan melemparkannya kepada pasukan gajah, hingga pasukan gajah dapat dikalahkan. Anak-anakku sekalian, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kandungan surat Al-Fil. Di antaranya adalah, pertama, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Kedua, perbuatan yang dilandasi rasa iri tidak akan ada manfaatnya. Oleh karena itu, sifat iri harus dijauhi. Ketiga, sebagai muslim sejati harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan yang dapat Bapak sampaikan, dan selesai sudah penjelasan atau pemaparan tema Mari Belajar Quran Surat Al-Fil. Anak-anakku sekalian, adapun tugas yang harus kalian selesaikan yaitu, pertama, tulislah surat Al-Fil dengan baik dan benar serta rapi, sesuai dengan contoh pada video cara menulis surat Al-Fil, beserta artinya ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa
Adapun pengumpulan tugas menulis surat Al-Fil ini yaitu hari Senin tanggal 15 Februari tahun 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Dikerjakan di kertas folio bergaris. Adapun contoh lembar jawabannya adalah sebagai berikut. 2. Untuk penilaian hafalan dan artinya, insya Allah akan dilaksanakan hari Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2021, jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dengan cara Bapak Guru yang menghubungi kalian melalui WhatsApp, yaitu video call. Adapun pembagian waktunya yaitu untuk kelas 4A, dimulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9:15 waktu Indonesia Barat. Untuk kelas 4B dimulai jam 9:15 pagi sampai jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas 4C dimulai jam 10:15 pagi sampai jam 11:15 menjelang siang waktu Indonesia Barat. Anak-anakku, agar mempersiapkan diri sesuai dengan waktu tersebut ya, hafalkan surat Al-Fil dan artinya dengan sebaik-baiknya agar lancar dan benar ketika giliran hafalan. Ingat anak-anakku, hafalkan beserta artinya ya, agar nilainya dapat bagus. Ketiga, Bapak minta agar bersabar ketika video call ya anak-anakku, yaitu menunggu gilirannya. Keempat, berpakaian muslim bagi laki-laki dan berpakaian muslimah dengan baik dan benar bagi muslimah wanita. Demikian akhir penjelasan tugas yang Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat belajar ya anak-anakku. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.